Hai Sinemania semua, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film lawas rilisan tahun 2000. Film ini mengisahkan persahabatan, kehormatan, dan kisah cinta dengan latar belakang pada zaman dinasti Qin di Cina. Film yang disutradarai Ang Lee ini diadaptasi dari sebuah novel yang menceritakan pencarian jati diri di dunia persilatan. Dibintangi oleh Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, dan Chang Chen. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pendekar dari sekte Wudang. Dia adalah Li Mubai. Di dunia persilatan, Li Mubai menempati posisi yang sangat tinggi. Tidak banyak pendekar yang bisa disejajarkan dengannya. Hari itu Mubai terlihat mendatangi Biro Pengawalan Matahari. Dia disambut oleh Yu Sulin yang merupakan pemimpin biro tersebut. Sulin adalah kekasih dari kakak seperguruan Li Mubai, Meng Zi, yang sudah tewas beberapa waktu yang lalu. Setelah wafatnya Meng Zi, Mubai dan Sulin menjadi akrab sehingga suatu waktu Li Mubai mendengar kabar kematian gurunya. Dia kembali ke Gunung Wudang untuk menyembahyangi sang guru dan melanjutkan pelatihannya di sana. Sekarang dia kembali dan menemui Yu Sulin, wanita yang dicintainya. Li Mubai yang melihat bahwa Biro Pengawalan akan berangkat, mengatakan bahwa dia ingin menitipkan sesuatu kepada bangsawan Ti di Beijing. Itu adalah pedang hijau yang sangat luar biasa. Pedang pusaka ini sudah menjadi pasangan Li Mubai selama berkelana. Dia juga menyampaikan kepada Sulin bahwa dia berniat mengundurkan diri dari dunia persilatan. Mubai meminta Sulin menyerahkan pedang tersebut kepada bangsawan Ti, sementara dia akan menyusul ke sana beberapa hari kemudian. Singkat cerita, perjalanan Biro Matahari sampai di kota Beijing. Yu Sulin menyerahkan pedang itu kepada bangsawan Ti sesuai permintaan Li Mubai. Bangsawan Ti yang mengetahui kisah antara Li Mubai dan Sulin merasa bahwa Sulin adalah alasan terbesar kenapa Li Mubai ingin mengundurkan diri dari dunia persilatan. Dia kemudian meminta Yu Sulin untuk menginap beberapa hari di kediamannya. Bersama kepala pelayan keluarga Ti, Sulin membawa pedang tersebut ke ruang baca untuk diletakkan di sana. Dia bertemu dengan Yu Jiaolong, putri Gubernur Yu yang sedang mengunjungi bangsawan Ti. Yu Jiaolong terlihat sangat mengagumi pedang hijau yang dibawa Sulin. Jiaolong menyatakan ketertarikannya terhadap dunia persilatan. Namun sayangnya sang ayah sudah merencanakan pernikahannya 2 minggu ke depan. Mengembara di dunia Kang Ou hanya tinggal keinginannya saja. Bangsawan Ti memperlihatkan pedang hijau pada Gubernur Yu. Pedang sepanjang 2 kaki 9 inci tersebut terbuat dari baja istimewa yang sangat kuat, merupakan peninggalan dari dinasti Qin yang terkenal sebagai dinasti penempa senjata paling hebat di daratan Cina. Ketajaman pedang tersebut memang sangat luar biasa. Malam harinya, kepala pelayan keluarga Ti melihat sebuah bayangan melintas. Orang bertopeng masuk ke ruang baca bangsawan Ti dan mencuri pedang hijau. Terjadi keributan di kediaman keluarga Ti. Semua orang berusaha mencari si pencuri. Orang bertopeng itu terus melarikan diri. Namun tanpa diduga dia dihadang oleh Sulin. Mereka berkejaran di atas bubungan. Pencuri itu cukup tangkas. Bahkan dalam pertarungan pun dia tak bisa dianggap enteng.
Ketika Sulin hampir menangkapnya, senjata rahasia itu memberi kesempatan orang bertopeng tersebut melarikan diri. Keesokan harinya, Sibo, kepala pelayan keluarga Ti, melaporkan bahwa pencuri itu menghilang di dekat kediaman Gubernur Yu. Mendengar hal itu, Tuan Ti menjadi marah dan mengatakan bahwa Sibo tidak boleh asal menuduh. Sulin yang kemarin mengejar orang bertopeng juga menguatkan pendapat Sibo. Mungkin saja seseorang menyusup ke kediaman Gubernur Yu dan bersembunyi di sana. Siang itu terjadi kehebohan di kediaman Gubernur Yu. Sebuah selebaran buronan ditempel. Di sana tergambar wajah si rubah hijau yang menjadi buronan Sekte Wudang. Sementara itu Sibo menyusuri pasar. Dia berusaha memperhatikan orang-orang yang dianggapnya mencurigakan. Dia sampai di sebuah pondok di pinggir kota. Di dalam pondok itu, dia melihat seorang lelaki tua yang sedang mengasah senjata bersama seorang gadis muda. Sibo menemui ayah dan anak tersebut. Sang ayah yang bernama Susai ternyata sedang mencari si rubah hijau yang dicurigai bersembunyi di Beijing untuk membalaskan dendam istrinya. Tiba-tiba, itu adalah suratan tangan dari si rubah hijau yang dicari. Di sisi lain, Yu Sulin mengunjungi Yu Jiaolong, putri Gubernur Yu. Kedatangan Sulin bermaksud untuk memperhatikan dan mempelajari keadaan di kediaman Gubernur Yu. Di kesempatan ini mereka bercerita tentang banyak hal. Sulin bahkan menceritakan bahwa dia hampir saja menikah dengan kakak seperguruan Li Mubai yang bernama Meng Xizhao. Namun sang kekasih tewas di tangan musuhnya. Setelah itu Sulin mengembara bersama dengan Li Mubai di dunia persilatan. Walaupun mereka masing-masing saling mengasihi, tapi Li Mubai tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Sulin. Kedatangan Sulin tersebut diperhatikan oleh pengasuh Yu Jiaolong dengan sorot mata yang sangat tidak suka. Ketika Sulin kembali ke kediaman keluarga Ti, ternyata Li Mubai sudah berada di sana. Sulin mengatakan bahwa dia mencurigai rubah hijau yang membunuh guru Li Mubai bersembunyi di kediaman Gubernur Yu. Sulin yang merasa bersalah atas hilangnya pedang hijau berjanji kepada Li Mubai untuk mendapatkan kembali senjata pusaka tersebut. Namun kedatangan Li Mubai bukanlah karena hilangnya pedang hijau. Dia mengunjungi kediaman keluarga Ti karena sudah berjanji akan menyusul Sulin ke Beijing. Mendengar itu, perasaan Sulin menjadi tak menentu. Malam harinya Susai dan putrinya ditemani Sibo menunggu di tempat yang dijanjikan. Akhirnya si rubah hijau muncul dan mereka pun bertarung. Walaupun dibantu Sibo, tapi rubah hijau memang tak mudah dihadapi. Mereka berdua menjadi bulan-bulanan perempuan tua itu. Bahkan putrinya Su Xiao juga terluka. Di saat yang genting itu, Li Mubai muncul dan membantu mereka. Li Mubai sudah lama mencari rubah hijau yang membunuh gurunya dan mencuri sebuah kitab pusaka dari Sekte Wudang. Mereka pun bertarung. Sepertinya kemampuan rubah hijau masih jauh di bawah Li Mubai. Dia terdesak berkali-kali. Ketika Li Mubai akan menghabisi wanita tua itu, pertarungan kini terbagi menjadi dua kelompok. Li Mubai mengatakan bahwa pedang yang dipegang orang bertopeng itu adalah pedangnya, dan dia meminta orang itu untuk mengembalikannya. Di sisi lain, rubah hijau berhasil menghabisi Susai dengan senjatanya sendiri. Kesempatan itu digunakan oleh orang bertopeng untuk membawa lari si rubah hijau. Keesokan harinya mereka berembuk. Rubah hijau harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Namun karena dia bersembunyi di rumah Gubernur Yu, hal ini menjadi rumit. Sulin mengusulkan agar bangsawan Ti mengundang Nyonya Yu dan putrinya ke kediaman. Dia sangat yakin bahwa putri Gubernur Yu memiliki hubungan rahasia dengan penjahat wanita itu. Nyonya Yu akhirnya datang bersama Yu Jiaolong dan disambut oleh Sulin.
Pada kesempatan itu, Sulin menyinggung pencurian di kediaman keluarga Ti. Dia juga mengatakan bahwa Tuan Ti tidak akan mempermasalahkan hal itu jika si pencuri mengembalikan barang yang diambilnya. Sulin juga mengatakan bahwa mereka menangkap keberadaan seorang pembunuh wanita yang kejam di Beijing. Dia adalah si rubah hijau yang tadi malam membunuh seorang pengawal dari kediaman keluarga Ti. Malam itu seorang bertopeng mengendap-endap di kediaman keluarga Ti, namun dia dipergoki oleh Li Mubai. Dia berusaha melarikan diri. Li Mubai terus mengejarnya. Mubai menyadari bahwa orang itu memiliki dasar ilmu silat udang. Li Mubai kembali mendapatkan pedang hijau. Li Mubai mengatakan bahwa jika dia ingin mempelajari ilmu udang, maka Li Mubai bersedia menjadi gurunya. Akhirnya dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Li Mubai dan berusaha melarikan diri. Gadis tersebut tak lain adalah Yu Jiaolong, putri Gubernur Yu. Dia menemui pengasuhnya yang ternyata adalah si rubah hijau. Dia mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan rubah hijau sudah menggemparkan kota. Dia kemudian meminta wanita tua itu untuk meninggalkan kediaman Gubernur Yu agar persoalan ini tidak menjadi lebih besar. Rubah hijau mengingatkan bahwa Yu Jiaolong adalah muridnya, tidak pantas mengusir guru sendiri. Akan tetapi, ternyata kemampuan sang murid sudah melampaui gurunya. Yu Jiaolong berhasil menguasai kitab udang yang selama ini tidak bisa difahami oleh rubah hijau secara diam-diam. Akhirnya rubah hijau tak punya pilihan lain kecuali meninggalkan tempat itu. Malam itu Li Mubai mengatakan pada Sulin bahwa dia terus memikirkan Yu Jiaolong. Dia ingin mengajari gadis itu agar tidak tersesat dalam pelatihannya. Sulin bisa melihat walaupun Mubai berniat melepaskan pedangnya, tapi dia tidak benar-benar bisa meninggalkan dunia persilatan. Malam harinya seseorang menyelinap ke kamar Yu Jiaolong. Dia adalah Xiao Lo, pemimpin perampok gurun yang tak lain adalah kekasihnya. Pertemuan mereka dimulai ketika Tuan Yu ditugaskan menjadi gubernur Beijing. Mereka menuju Beijing dengan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, sekelompok perampok gurun menyerang rombongan mereka. Xiao Lo yang melihat Yu Jianglong mengambil sisir rambut di tangan gadis itu. Yu Jianglong yang tak terima segera mengambil seekor kuda dan mengejar Xiao Lo. Xiao Lo menghadapi gadis itu sambil bermain-main. Akhirnya Yu Jiaolong jatuh dari kudanya. Xiao Lo tertawa dan mengatakan bahwa jika gadis itu masih menginginkan sisirnya, maka dia harus mencari Xiao Lo. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Yu Jiaolong memang gadis yang tak mengenal takut. Dia mendatangi kelompok bandit yang sudah berhasil merampok rombongan Gubernur Yu. Ketika dia melihat Xiao Lo, dia kembali mengejar pemuda tersebut. Mereka berhenti di suatu tempat. Xiao Lo yang tahu bahwa gadis itu sudah kelelahan dan kehausan memberikan kantong airnya. Setelah meminum air itu, Yu Jiaolong kembali menyerang Xiao Lo. Kembali terjadi pergumulan di antara mereka. Yu Jiaolong tersadar di dalam sebuah gua. Sepertinya dia tadi pingsan dan Xiao Lo membawanya ke sana. Xiao Lo muncul dengan membawa sepotong ayam bakar. Karena beberapa hari tidak mendapat makanan, Yu Jiaolong memakan ayam itu dengan lahap. Setelah menghabiskan makanannya, gadis itu mengendap-endap keluar. Dia melihat Xiao Lo yang sedang membakar ayam dan memukul kepalanya hingga pingsan. Tapi daerah itu adalah gurun pasir yang tak berujung. Yu Jiaolong yang berusaha meninggalkan tempat itu akhirnya pingsan karena kepanasan. Dia kembali tersadar di tempat Xiao Lo.
Walaupun diludahi, Xiaolo ternyata tidak marah dan membiarkannya menenangkan diri. Ketika dia terbangun, Xiaolo mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan air bersih agar gadis itu bisa mandi dan membersihkan diri. Xiaolo kemudian keluar dari goa sambil bernyanyi dan memberikan waktu Yu Jiaolong untuk mandi dengan leluasa di dalam goa. Setelah selesai mandi, Yu Jiaolong kembali meminta sisirnya kepada Xiaolo sambil mengancam akan menusuknya. Tapi kepala perampok itu hanya diam dan membiarkan Yu Jiaolong menusuknya. Mereka kembali bergumul, namun kali ini berbeda. Yu Jiaolong yang keras kepala sebenarnya sudah mulai menyukai Xiaolo yang sudah terlebih dahulu jatuh cinta kepadanya. Beberapa waktu lamanya mereka hidup di gurun dengan penuh ketenangan. Sementara itu pasukan pemerintah masih terus mencari Yu Jiaolong di padang gurun. Xiaolo yang menyadari bahwa mereka tak mungkin terus bersembunyi, akhirnya meminta agar Yu Jiaolong kembali ke rumahnya di Beijing. Jika waktunya sudah tepat, maka dia akan datang menemui Yu Jiaolong untuk membawanya pergi. Xiaolo percaya bahwa keyakinan yang kuat akan selalu membuahkan hasil. Dia menceritakan sebuah cerita rakyat yang mengatakan bahwa dulu ada seorang pemuda yang terjun dari puncak gunung tertinggi. Pemuda itu percaya bahwa jika dia berani menerjuni puncak tersebut, dia tidak akan mati. Dia justru akan terbang ke langit dan masuk ke dunia para dewa. Keyakinan itu selalu ditanamkannya di dalam hati dan mengatakan bahwa suatu saat mereka akan bisa bersama. Kenangan itu terputus ketika Xiaolo mengembalikan sisir Yu Jiaolong dan mengatakan bahwa dia akan menjemput gadis itu besok pagi tepat di hari pernikahannya. Keesokan harinya pernikahan Yu Jiaolong digelar. Xiaolo muncul sambil berteriak agar Yu Jiaolong ikut dengannya. Para pengawal gubernur berusaha menangkap pemuda itu, namun dia berhasil meloloskan diri. Sayangnya dia ditangkap oleh Li Mubai dan Yu Sulin. Setelah mendengar cerita pemuda itu, Li Mubai menjadi kasihan dan berniat membantu mereka berdua. Dia menyuruh Xiaolo pergi ke Gunung Wudang dan menunggu di sana. Ketika kembali ke kediaman keluarga Ti, mereka mendapati bahwa pedang hijau kembali dicuri orang. Kali ini Li Mubai dan Yu Sulin tentu saja sudah mengetahui siapa yang mengambil pedang tersebut. Di sebuah kedai seorang gadis memesan makanan. 2 orang pendekar mendatangi gadis itu dan menanyakan namanya. Si gadis dengan cepat mencabut pedang hijau dan memotong senjata kedua pendekar itu. Menyadari bahwa pedang tersebut adalah milik Li Mubai, mereka berdua tak berani bertindak gegabah. Perjalanan Yu Jiaolong sampai di Xinjiang. Di sana dia memasuki sebuah kedai makan. Tiba-tiba datang banyak orang menemuinya. Ternyata berita bahwa ada seorang gadis yang berhasil mengalahkan Li Mubai dan merampas pedangnya sudah menyebar di sana. Para pendekar itu datang untuk menantang Yu Jiaolong membuktikan kemampuannya. Yu Jiaolong yang keras kepala tidak takut dan melayani tantangan tersebut. Kemampuan gadis itu memang luar biasa. Walaupun dikeroyok, tapi tak satu pun dari para pendekar yang bisa menyentuhnya. Bahkan para pengeroyok itu dijadikan bulan-bulanan. Ketika Li Mubai dan Sulin sampai di sana, para pendekar menceritakan kejadian tersebut. Seorang gadis menghajar mereka habis-habisan menggunakan pedang hijau milik Li Mubai. Karena sudah berada di Xinjiang, Sulin mampir ke rumahnya untuk beristirahat. Tiba-tiba Yu Jiaolong muncul di pintu dan mengatakan ingin menemuinya. Sulin dapat melihat bahwa gadis itu sedang mengalami kegalauan yang luar biasa. Dia berusaha memberi nasihat dan mengatakan bahwa Li Mubai sudah menyuruh Xiaolo menunggunya di Sekte Wudang. Dia meminta Yu Jiaolong mengembalikan pedang hijau dan segera ke Sekte Wudang untuk menemui pemuda yang dicintainya. Di luar dugaan, gadis itu malah menjadi marah dan berusaha meninggalkan Sulin.
Melihat kekerasan hati Jiaolong, Sulin menantangnya untuk bertarung. Secara teknik Sulin jauh lebih unggul, akan tetapi yang berada di tangan Yu Jiaolong adalah pedang hijau yang luar biasa. Beberapa kali Sulin mengganti senjata, akan tetapi tetap tak bisa mengalahkan pedang hijau. Pedang tersebut dengan mudah memotong semua senjata yang digunakan Sulin. Sulin kembali mengambil sebilah pedang dan pertarungan pun dilanjutkan. Pedang Sulin kembali terpotong, akan tetapi sayangnya gadis itu tak merasa bahwa dia sudah dikalahkan. Dia malah melukai Sulin. Tepat di saat itu Li Mubai sampai di sana. Yu Jiaolong segera melarikan diri. Li Mubai mengejar gadis itu hingga ke hutan bambu. Mereka pun bertarung di atas pucuk-pucuk bambu. Secara pengalaman, tentu saja Li Mubai bukanlah tandingan Yu Jiaolong. Tapi Li Mubai memang tak ingin menurunkan tangan keras pada sang gadis. Dia berharap Yu Jiaolong menyadari kesalahannya dan mau menjadi murid udang. Yu Jiaolong yang terdesak mengatakan bahwa jika Li Mubai bisa merebut pedangnya dalam 3 jurus, maka dia akan mengakui kekalahan. Hanya sekali gerakan pedang hijau berpindah tangan. Li Mubai lalu membuang pedang sakti itu ke sungai. Tiba-tiba sesosok bayangan menyambar tubuh gadis itu. Sekilas Li Mubai bisa melihat bahwa itu adalah si rubah hijau. Di sebuah gua, rubah hijau membaringkan Yu Jiaolong dan menyuruhnya beristirahat, kemudian dia keluar dari gua. Setelah itu si rubah hijau pergi memperlihatkan diri ke Biro Pengawalan Matahari. Di gua, Yu Jiaolong merasa lemas dan nafasnya menjadi sesak. Dia bangun dan berusaha mencari air untuk diminum. Tiba-tiba dia melihat Li Mubai sudah berada di sana. Li Mubai segera menyadari bahwa gadis itu sudah diracuni. Dia segera mencari tempat yang lebih tenang dan berusaha menetralkan racun di tubuh Yu Jiaolong. Sulin dan Sibo juga muncul di sana. Sulin mengatakan bahwa dia menemukan tempat ini karena mengikuti si rubah hijau. Li Mubai menyadari bahwa itu adalah jebakan si rubah hijau. Ketika rubah hijau muncul, Li Mubai segera bergerak. Perempuan tua itu jatuh di ujung pedang hijau. Namun sebuah jarum mengenai leher Li Mubai. Rubah hijau mengatakan bahwa sebenarnya jarum itu ditujukan untuk Yu Jiaolong yang sudah menipunya. Dia mengajari gadis itu dari umur 10 tahun. Mereka sama-sama membaca kitab pedang yang dicurinya dari Wudang. Namun ternyata Yu Jiaolong menyembunyikan pemahamannya sehingga dia lebih menguasai kitab tersebut daripada sang guru. Kemudian rubah hijau pun tewas. Li Mubai menyadari bahwa racun di jarum itu adalah racun yang digunakan untuk membunuh gurunya. Dia hanya punya waktu 2 jam lagi sebelum racun tersebut sampai ke jantungnya. Yu Jiaolong yang merupakan murid dari si rubah hijau mengatakan bahwa itu adalah racun yin ungu. Dia bisa membuat penawar racun tersebut jika memiliki bahan-bahan yang lengkap. Mendengar masih ada harapan, Sulin segera meminta gadis itu mencari obat-obatan yang dibutuhkan di kediamannya. Sesampainya di Biro Pengawalan Matahari, Yu Jiaolong segera memperlihatkan tusuk konde Sulin. Setelah beberapa lama menunggu, Li Mubai merasa bahwa dia tidak akan bisa tertolong lagi. Dia menghentikan meditasinya dan mengatakan pada Sulin bahwa dia harus menyampaikan sesuatu. Li Mubai menyadari bahwa selama ini dia sudah membuang waktu dengan menyimpan cintanya kepada Sulin. Dia seharusnya mengakui hal itu dari awal. Melihat Li Mubai tumbang, Sulin segera memeluk lelaki yang dicintainya itu. Cinta terkadang terungkap di ujung jalan. Walaupun mengetahui bahwa Li Mubai mencintainya, tapi mereka tetap tak bisa bersatu. Yu Jiaolong sampai di gua dengan obat penawar.
Namun semua sudah terlambat. Li Mubai sudah tewas di pelukan Yu Sulin. Sulin mengambil pedang hijau dan memberikannya kepada Sibo untuk diserahkan kepada Tuan Ti. Kemudian dia memasangkan tusuk kondenya di rambut Yu Jiaolong dan meminta gadis itu menyusul Xiaolo ke Gunung Wudang. Pertemuan mereka berdua sungguh mengharukan. Ketika terbangun keesokan paginya, Xiaolo tak menemukan Yu Jiaolong. Dia berusaha mencari gadis itu, dan dia akhirnya menemukannya di puncak Gunung Wudang. Yu Jiaolong meminta Xiaolo untuk membuat sebuah permintaan. Kemudian dia meloncat dari puncak Gunung Wudang. Dia mengikuti legenda yang diceritakan oleh Xiaolo ketika di gurun pasir, membebaskan jiwanya dengan melompat dari puncak tertinggi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi dalam bahasan film berikutnya. See you guys!